Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad wa ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudari rahimakumullah. Alhamdulillah jumpa lagi di kesempatan kita saling wanti-wanti, nasihat menasehati, saling berpesan dalam hal kebenaran dan dalam hal sabar menjalani kebenaran yang kita jalani. Bapak Ibu, saudara-saudari rahimakumullah, di kesempatan kali ini saya bawa 3 tema. Terlalu banyak kali ya. Bukannya apa-apa, tapi paling tidak saya berusaha menghubungkan ketiga tema yang saya jadikan judul di kesempatan pagi hari ini. Walaupun saya cuma kutip 2 dalil dari Quran dan 1 dari hadis Nabi Muhammad SAW. Tiada lain tujuannya untuk menjadi pengingat buat kita semua, baik saya juga Anda semuanya. Karena apa? Statusnya sama, tidak beda. Jangan pernah membedakan kondisi antara orang yang dinilai, dianggap punya kedudukan dengan orang yang tidak punya kedudukan. Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala secara tanggung jawab kita sama. Mungkin bedanya dalam hal interaksi saja. Satu sama lain mungkin beda dalam hal berinteraksi dengan Al-Quran atau dalam mengamalkan Al-Islam ini. Yang secara umum semuanya sama. Secara umum semuanya sama, tinggal bagaimana menyikapinya saja. Tidak saya, tidak Anda. Kalau dulu pernah saya singgung, surga itu bukan dominasi seorang ustadz atau kiai. Bukan. Surga itu siapapun boleh meraihnya, boleh mendapatkannya. Bukan berarti seorang ustadz itu lebih berpeluang besar untuk dapat surga. Enggak. Berapa banyak ustadz-ustadz di Indonesia ini, khususnya yang kita bicarakan Indonesia, tiba-tiba ya baca ringan. Baca ringan itu plesetan mangge. Jadi kelihatan bersorban, kelihatan pakai kupluk, pakai kopiah, pakai gomis, ternyata baca ringan. Sehingga ya nggak usah kemudian wah banget lah terhadap seorang ustadz atau seorang kiai di Jawa Timur yang heboh bareng kiai, bukan anaknya kiai, gelembuk santri-santriwatinya sampai meteng, ngoten nggih. Dan itu dibela-belani oleh bapaknya, dilindungi oleh bapaknya, sampai kemudian berurusan dengan aparat, dan itu berlarut-larut sampai sudah 2 tahun. Nah, kalau memang benar, kenapa menutup-nutupi? Tapi ternyata yang terjadi adalah bahwa itu memang kebusukan yang ditutup-tutupi. Nah, di sini maksud saya hendak mengingatkan dalam tema yang kita bicarakan itu semuanya sama, kita semua sama, sehingga ini jadi peringatan buat kita. Bapak Ibu, saudara-saudari rahimakumullah, di kesempatan kali ini saya ambil tema 3, salat, sedekah, hutang. Salat, sedekah dan hutang. Saya bacakan dalilnya dari Al-Quran. Jadi nanti dalam hal salat ini apa sih? Sedangkan dalam hal sedekah ini apa? Dan dalam hutang itu apa? Saya ambilkan dari Toha, surat Toha, surat ke-20 ayat ke-132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Tentang sedekah saya ambilkan dari surat At-Taghabun surat ke-64 ayat 16 sampai 17. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa'ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun.
In tuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Tentang hutang saya ambilkan sebuah hadis riwayat Bukhari nggih. An Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbarathu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fi sholati Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjali wa a'udzubika min fitnatil mahya wa fitnatil mamati Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Faqala lahu qailun ma aktsara ma tasta'idzu minal maghram. Faqala innar rajula idza gharima haddatsa fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Itu di Sahih Bukhari juz 1 hadisnya nomor 166. Ngaten nggih? Atau halaman 166 kalau tidak salah nggih. Untuk sholat, silakan Anda lihat terjemahnya sudah saya sertakan di sana nggih. Suruhlah keluargamu untuk sholat. Ini perintah dari Allah. Anda punya keluarga, suruh mereka sholat. Kata menyuruh ini Anda tidak disuruh marah nggih. Nesuwo, enggak, tidak, tapi kongkonen. Ajaan. Jadi ajak keluarga kita untuk sholat. Itu jelas perintahnya. Nggak ada perintah untuk marah loh nggih. Jangan pernah marah kepada anggota keluarga kita yang tidak sholat. Tapi kita disuruh mengajak mereka untuk sholat. Nyun pangapunten, kemarin tema-tema kelelakian sudah saya singgung nggih. Bahwa dalam rumah tangga yang bertanggung jawab adalah bapak, ayah, suami. Wanita tidak bisa jadi wali. Yang bisa jadi wali adalah laki-laki. Yang bisa jadi kepala keluarga adalah laki-laki. Sehingga tanggung jawab di rumah adalah laki-laki. Mohon maaf Bapak-bapak, secara khusus saya maaf, ayat ini menurut saya itu nduding laki-laki kita. Saya, Anda selaku bapak, ayah, orang tua atau selaku suami bisa saja menjadi laki-laki dalam rumah tangga. Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad yang kalau suruhan ini tidak ada kekhususan, itu berarti berlakunya untuk kita semua. Kita disuruh mengajak anggota keluarga kita untuk sholat. Ini perintah langsung dari Allah. Wah, ngelu dijak ora gelem iki aku sampai juweh. Juweh itu apa Indonesianya? Bosen atau sampai cerewet gitu tuh. Sampai lambene berengen untuk ngajak. Ya wastabir alaiha. Sabar. Sabarkan diri kita untuk menjalani itu. Dah. Le, ayo ning masjid. Ki sarungnya tak gawake, umpamanya begitu nggih. Ya udah, terus. Jangan capek, jangan bosan, jangan jemu gitu nggih untuk mengajak keluarga kita sholat. Mau ora ketok ning masjid, tak gawake sarunge. Ha wis sholat apa ya? Loh, sholat yang di, aku sholat yang omah. Oh, ya wes sholat tenan ya. Wes ya, wes. Dah. Nggak perlu marah. Sholat ini masjid. Nggak perlu nggih. Nanti kalau kita baca dalil macam-macam, ya orang yang penting kan sholat, kan gitu. Bahwa masjid itu dapat keutamaan, iya. Tapi mengajak sholat itu sebuah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Wah, tapi saya bosen, saya jengkel, saya marah. Ndak usah, jangan. Pokoknya Anda udah mengajak dan Anda berusaha sabar menjalaninya, jenengan sudah layak untuk diacungi jempol. Karena apa? Anda sudah melaksanakan tugas.
tiwas aku ajak. Jangan merasa tiwas. Lawang Anda itu setelah disuruh mengajak sholat, itu Anda disuruh untuk sabar. Sehingga, kalau kita lihat, emang apa sih beratnya ngajai? Ajak-ajak itu beratnya apa? Kan cuma modal tutuk, modal omongan. Ngajak, ayo sudah selesai. Apalagi kalau kemudian yang diajak orang dewasa, anak kita yang sudah gede, anggota keluarga kita yang sudah mukallaf, ya sudah. Kalau sudah ajak-ajak, ya sudah selesai. Tapi kan rasanya kalau kita ajak-ajak tidak ditanggapi, tidak direspon, itu rasanya kayak tidak dihargai gitu loh. Di sini yang kemudian kita jangan baper. Gimana nggak baper? Kita orang tua ajak-ajak orang digelape kok. Ya sudah, nggak masalah. Wastobir alaiha. Emang ruginya apa? Kira-kira kalau kita ajak-ajak tidak digelape, ruginya apa, Pak? Apalagi kalau kita tahu ternyata nggak ada ruginya. Ya capek. Ya, emang capek itu rugi? Ada loh Pak, orang mancing capek, padahal mancing itu nggak ngapa-ngapa tuh Pak ya. Menang, nggak dapat apa-apa, capek betul. Mereka seneng kok, seneng, nggak ada capeknya, padahal menang loh. Tapi kan ada orang diem nggak ngapa-ngapa, kemudian capek. Nah, dalam hal ini ya karena senang dulu lah. Kalau kita memang merasa ini perintah dari Allah, laksanakan. Apalagi nggak ada ruginya loh, nggak ada ruginya. Sampai Allah menggaransi, la nas'aluka rizqan nahnu narzuk. Kami tidak minta rizki kepadamu loh ya. Sampai tak suruh gitu itu bukan kemudian kok ngoyak setoran, kejar target. Enggak ada kejar target setoran kepada Allah. Kami tidak minta rizki, bahkan kami yang memberi rizki. Kami yang memberi rizki. Anda, anggota keluarga Anda, itu semuanya yang belonjo adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nyun sewu, jadi orang tua kadang-kadang gak usah menepuk dada di hadapan anak-anak kita atau anggota keluarga kita. Oh diopen kita merasa berjasa terhadap mereka. Enggak, karena Allah yang memberi rizki semuanya. Yang penting kita melaksanakan tugas ajak-ajak kepada anggota keluarga kita dan berusaha sabar menjalaninya. Dan apalagi ditambahkan oleh Allah, wal akibatu lit taqwa. Akibat baik akan diraih oleh sikap takwa. Akibat baik itu kalau bahasa akibat baik akan diraih oleh sikap takwa, itu kalau bahasa Jawanya lakon menang carry. Modelnya kita beramal ini Bapak dalam Islam, jangan seperti yang katanya orang, sedekah hari ini seminggu lagi kamu dapat ijol. Sedekah dalam pekan ini nanti sebulan lagi jenengan dapat ijol. Kalau jenengan sedekah 10.000 nanti dapat rezeki 100.000. Kalau jenengan sedekah 100.000 nanti dapat 1 juta. Kalau jenengan sedekah 1 juta nanti dapat 10 juta. Ngoten nggih. Dalam waktu yang dekat. Kata siapa? Allah tidak pernah bilang kalau jenengan sergap sholat terus rezeki jenengan lancar. Enggak, Allah tidak pernah bilang begitu kok. Nah sholat duha terus rezeki jenengan grojok itu. Jare sapa? Jenengan sergap sholat sing kere tetep kere kok. Sing sugih, ya nyat jatahe sugih. Jare sapa kemudian kok memperlancar rizki? Rizki itu sudah dijatah kok. Kok enak saja ngarani? Enak aja jenengan iso ngarani lha sing ngatur-ngatur sinten kan ngoten nggih. Lah dalam hal ini sok ben lakon menang carry, apalagi dalam amal-amal kita dalam Islam itu sifatnya adalah nyelengi Bapak. Ya namanya celengan ya masa ya nyelengi tadi malam terus pagi ini dipecah. Ya ora nyelengi jenenge, ngoten nggih.
Atau kemudian sekarang nyelengi bulan depan dipecah. Ya ndak no. Nyelengi itu kalau memang kita merasa sudah buahnya kebak dan memang saat itu dibutuhkan, baru dipecah. Lah demikian pula amal-amal kita. Amal-amal kita itu tidak untuk digunakan sebulan kemudian, setahun kemudian, 20 tahun kemudian, enggak. Tapi nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemudian enggak ada ruginya ketika kita ajak-ajak untuk sholat dan berusaha sabar mengajak anggota keluarga kita untuk sholat. Apalagi ini perintah. Kita disuruh melaksanakan perintah, bukan mempertanyakan hasil. Karena apa? Allah menggaransi wal akibatul taqwa. Akibatnya, dampaknya, hasilnya nanti wis kalau jenengan takwa kepada Allah, mau menjalani dua perintah ini, garansi dari Allah. Kecuali panjenengan tidak percaya sama Allah, kecuali panjenengan tidak yakin sama Allah. Aku ora percaya, aku ora yakin kok. Jojo tiwasanu dihapusi kok. Ya, monggo. Anda percaya sama Allah atau tidak? Gitu aja. Allah menggaransi, Allah menjamin, Allah menjanji. Kalau Anda yakin, Anda tidak akan tolah-toleh, Anda tidak akan melihat ke belakang. Kalau orang beriman itu kalau di ayat-ayat yang lain dikatakan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa khawatir buat mereka dan tidak ada rasa sedih buat mereka. Kenapa? Mereka yakin. Tidak semelang dihapusi Gusti Allah, tidak akan sedih, bakal kecewa tiba-tiba dihapusi, tidak akan. Orang beriman tidak ada sedihnya, tidak ada sumelangnya bila berurusan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tentang sholat. Tentang sedekah, yang di surat At-Taghabun Allah menyatakan, takwalah kepada Allah sekuat kalian. Takwa sekuat kalian. Kalau mastata'tum biasanya diartikan semampu kalian. Kalau saya enggak, saya terjemahkan sekuat kalian. Sekuat kalian itu begini Bapak, seperti kalau ada kerja bakti, usung-usung boto. Yang namanya sekuat kalian itu bahwa jenengan mengupayakan membawa boto sebanyak mungkin, semampu, sekuat yang Anda bisa. Pertama mungkin bawa 5 aku cek kuat. Tambahin loro. Masih bisa tuh jalan wirawiri pertama bawa 7. Oh saya enteng. Rolas gitu ya, rolas. Sekali bawa naruh abot tenan. Balik aja rolas wis. Nggo 9 wae. Bawa 9. Bisa tambah 1 lagi 10. Ya udah. Jadi Anda sudah menyetandarkan 10, tapi dengan evaluasi, bukan kemudian yang penting nggawa nyangking 3 tok atau nyangking 4 tok, yang penting nggawa. Enggak, itu bukan sekuatnya, bukan semampunya namanya. Itu seenaknya sendiri. Nah, dalam hal takwa kepada Allah itu sekuat-kuatnya. Kita press diri kita seberapa kuat, seberapa kita mampu melaksanakan syariat Allah ini, menjalani beban tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setelah kita berusaha takwa sekuat-kuatnya, tetap simak dan taat. Isma' wasma'u wa'ati'u. Ayo dengarkan. Nyun sewu kalau bahasa saya, jenengan fokusnya ke ayat ini, jangan fokus ke saya. Jangan fokus kepada yang menyampaikan. Makanya tadi saya katakan, Ustadz yo iso ngapusi lho Pak. Kiai-kiai yo goroh yo iso lho Pak. Dalam hal ini jenengan fokus ke dalil-dalilnya, fokus ke Qur'annya, disimak. Makanya kalau orang Arab bilang unzur maqala wala tanzur mangkola. Dengarkan, perhatikan apa yang diucapkan, jangan siapa yang mengucapkan. Sebab nanti kalau jenengan, ya modelnya kan model, wah ini ustadznya ustadz yang karismatik, ngoten. Karismatik ini kaya duwene sepeda karisma tok ngoten nggih. Enggak. Atau kemudian modelnya ustadz yang sangat diagung-agungkan, dieluk-elukan, ustadz sejuta umat, atau ustadz yang baru viral, enggak penting itu semua.
Bahkan nyun sewu, Anda pun berhak disimak, didengarkan. Mohon maaf, Anda sedang kajian gini, tiba-tiba datang seseorang pegang botol, dan memang kita tahu prestasi orang ini tukang mendem. Datang ke sini, lek gimo, omahmu kobong lek. Kira-kira apa yang kita lakukan? Jadi dia datang bilang, Mas Ustadz, omah sampean lo kobong. Gitu. Saya ngelihat dia biasa hariannya mendem, dan ini pegang botol, Pak. Kira-kira apa yang saya lakukan, Pak? Oh, mendem, dasar. Gitu, Pak ya. Sudah begitu saja kita biarkan lewat. Kandangnya orang nggak gas, ora percaya, karemu gitu ya. Dah dia pergi. Saya asik ngomongin. Saya merasa wah sabilillah, dibandingkan dia saya yang paling penting, saya yang utama. Aku ustaz ya. Wong mendem ngomong kayak ngono gagas, ngoten nggih. Begitu? Saya pulang dan ternyata rumah saya habis. Nah, ini yang kemudian rugi kita. Orang mendem pun harus kita simak. Hati-hati. Saya kemudian waspada. Saya selesaikan ini, Pak Miono, tolong dilihat rumah saya, Pak. Atau kemudian sebentar, saya minta waktu, saya nelpon. Saya periksa rumah saya. Seperti itu yang dimaksud dengan simak dan taati. Taati itu kalau memang harus ditaati, dipatuhi, diiyakan. Tak apalagi kalau berurusan dengan Allah, berurusan dengan Nabi Muhammad. Yang nyampaikan mungkin bisa saja macam-macam orang, tapi kita harus fokus ke dalil-dalilnya. Makanya kenapa saya bawakan souvenir ini, supaya jenengan bawa pulang, jenengan jangan fokus ke saya. Saya ini kalau ngentut bau, Pak. Jenengan mau tahu bau kelek saya, ayo dekati saya, jenengan pasti tahu bau kelek saya. Semakin jenengan akrab ke saya, jenengan bakal tahu belang saya, Pak. Nah, di sini maksud saya, jangan fokus kepada siapa, tapi fokus kepada ayat-ayat Al-Qur'annya dan hadis-hadis Nabi-Nya. Kita fokus ke Allah, kita fokus ke sabda-sabda Nabi Muhammad SAW. Karena perintahnya tetap simak dan taat demi kepentingan pribadi kita. Kemudian infakkanlah kekayaan untuk kepentingan diri kalian sendiri. Infak itu bukan kepentingan orang yang diinfaki. Tidak ada pentingnya mereka. Sebab bisa jadi jenengan infak ke seseorang, orangnya nggak terima. Nggak ngomong 10.000 apa? Ngoten. Saiki udut regane 16.000 kayak 10.000, ngoten nggih nyun sewu. Kita kasih itu loh, ndak terima yang kita kasih. Padahal kita merasa kita sudah wis ngajeni, aku ngajeni kowe tak akei. Ternyata kita tidak dihargai. Nah itu salahnya kita. Merasa bahwa ini untuk kepentingan dia. Ndak penting Bapak. Tapi kita infak itu untuk kepentingan pribadi kita. Kita mau ngasih berapapun itu untuk kepentingan kita di akhirat nanti. Ki celenganku yo. Ngoten. Yang dikasih terima atau tidak terima bukan urusan saya. Saya harus sedekah, saya harus infak. Ngoten. Allah Subhanahu wa ta'ala bilang, ayo infakkan kekayaan untuk kepentingan diri kalian sendiri. Di hadis Nabi Muhammad bilang, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Ini sebuah ilmu hakikat, bahwa memang kelihatannya kita ini kelong. Karena apa? Duit kita yang 100.000 harus kita petil, kita cuil, kita serahkan ke orang lain. Kita tidak bisa memanfaatkan ini, dan yang kita beri yang memanfaatkannya. Ya wes, kita merasa seolah-olah kita terkurangi, padahal tidak. Kenapa? Itu untuk kepentingan Anda. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Nah terus yang terjadi apa? Yang terjadi adalah pindah buku, istilah bank Pak nggih.
Saya pinjam istilah bank, pemindah bukuan. Jadi orang sekarang nyebutnya bukan transfer, tapi pindah buku. Jadi pindah buku dari buku saya ke bukunya saya yang ada di akhirat. Ibaratnya kalau jenengan punya 2 rekening, satunya rekening untuk bisnis, satunya rekening pribadi. Nah, setiap kali rekening bisnis ini, ketika transaksi lewat rekening ini, nanti kalau sudah dapat, sudah masuk, ada pembayaran gitu ya, sisa yang ada di sini jenengan pindah ke rekening satunya. Ini memang rekening saya yang ini. Kalau ini untuk bisnis, lah demikianlah amal-amal kita. Makanya tadi saya katakan, beramal itu ibaratnya nyelengi, nggak kita pakai sekarang, tapi nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian Allah nyatakan siapapun yang terjaga dari sikap kikir dirinya, sungguh merekalah orang yang beruntung. Sikap atau sifat, maaf, mungkin salah pilih kata, mungkin sifat. Jadi siapa yang terjaga dari sifat kikirnya, itu orang bejo, Bapak. Maksudnya begini juga, Bapak. Kalau Anda tahu orang lomo, atau Anda merasa lomo itu Indonesianya apa? Dermawan. Harus Anda sadari bahwa dia itu jano, cetil, util, medit, pelit, kikir, bakhil. Jano. Semua orang diciptakan oleh Allah itu sambil dibawai bawaan pelit, medit, kikir, util, cetil, bakhil itu. Kalau bahasa bebasnya emoh, kelong. Itu kita semua, Bapak. Makanya tadi semua sama gitu loh. Siapa menurut Anda yang paling lumo sak jagat ini? Dia itu bakhil. Jadi kan pernah baca mboten di medsos ceritanya kiai yang di Masjid Jogokarian. Kiai sugih blegedu ditanya, karena dia itu calcul Pak, untuk bangun apa-apa tuh calcul, untuk sabila tuh calcul, ditanya apa rahasianya Pak Haji, dia nyebut Pak Haji siapa saya lupa, itu di medsos. Kok sampean itu bisa-bisanya calcul kayak ndak terbebani dengan harta, tidak awal dengan hartanya, tidak kemudian tidak kendunyan dengan hartanya gitu ya, seolah-olah tidak ada rasa milik terhadap harta yang dia punya. Si Pak Haji itu bilang, Mas, jari sopo aku ra milik? Ora, aku gitu ya. Jangan dikira saya ini kemudian calcul lepas begitu aja, saya enggak gagas harta saya. Enak saja. Ini saya karena gagas harta saya. Ini karena saya berusaha tak titip kening wong, tolong gawake ning akhirat ya. Ki gawake duitku, gawake ning akhirat kono ya. Ki gawake wakafku, iki gawake infakku ya. Sampeyan ning akhirat tak jaluk ya. Begitu. Kata siapa saya kemudian tidak kendonyan? Ini karena saya kendonyan ini. Saya berusaha nitip-nitipkan ke orang fakir, miskin, janda-janda, kemudian orang-orang yang membutuhkan. Yo tak titipkan ke mereka, sampeyan tak jaluk ning akhirat. Begitu, Bapak. Ini sebuah gambaran ilmu hikmah yang dalam banget, bahwa kita semua itu jano medit. Cuman Allah bilang, siapa yang bisa menekan sikap meditnya itu, sikap pelitnya, bakhil, kikirnya, cetilnya itu, diendapkan paling bawah, sehingga yang keluar bukan meditnya. Itu orang bejo, Bapak. Kita kebetulan minum niki ngangge kopi mboten nggih, kopi susu. Kan kalau kopi susu itu ada ampasnya. Lah kalau baru jenengan udak terus jenengan minum, ya otomatis katutan ampas. Tapi kalau jenengan habis Anda aduk, kemudian Anda biarkan mengendap, nanti jenengan minum, Anda dapat minuman enaknya. Ampasnya biarkan mengendap, tapi ampas tetap ada. Demikian pula bakhil. Bakhil itu bawaan kita, Pak, gawan bayi. Semua kita tuh pelit, medit. Kalau tidak percaya silakan tanya istri masing-masing. Seberapa meditnya kita, ketahuan. Mereka yang tahu, wah sampai macam cetil Mas, aku yang jalan.
Jaluk teko ini randang-dang prono seprene lho. Hari ketiga saya kelingan, hari ketiga setelah pernikahan kita. Waktu kita main ke sana saya minta sampai ndak belikan. Malah nyemayani sesuk edek ya. Sampai sekarang loh Mas. 37 tahun. Masih ingat lah, dalam hal ini Allah bilang siapapun yang terjaga dari sikap kikir dirinya, sungguh merekalah orang yang beruntung. Wong bejo niku meditnya bisa diendapkan, bisa ditekan sehingga yang muncul tidak medit, yang muncul adalah lomo. Kemudian Allah nyatakan, jika kalian mau meminjami Allah pinjaman yang baik, Ia akan melipat gandakannya untuk kalian dan akan mengampuni kalian. Allah Maha Penerima Kasih, Maha Santun. Beberapa hukum yang berlaku di dunia ini Bapak, itu ya hukum seperti yang kita jalani. Hukumnya Allah itu ya hukum yang kita jalani. Ada istilah kita itu nalangi. Bukan talang abang atau talang. Kalau talang abang sana ya. Kalau ini talang. Talang abang mana Pak? Sebentar. Sini. Talang abang. Nah, timur kita ini talang abang. Jadi Allah itu sempat diprotes sama orang Yahudi di satu surat lain. Mat, Nabi Muhammad yang diprotes, tapi ini protes Yahudi kepada Allah. Lah apa? Wah, awak dhewe kon sedekah, kon infak ning fakir miskin. Jare fakir miskin ditanggung karo Gusti Allah rezekine. Lah apa ndadak awak dhewe sing belanja, sing ngeki? Ya sudahlah, biarin Allah yang ngasih rezeki dia. Katanya Allah yang menjamin rezekinya. Lah ngapain kita yang keluar duit? Lah ini yang kemudian Allah sampaikan, bahwa hukum yang ada di dunia ini hukum sebab akibat. Tidak kemudian sekonyong-konyong rezeki geludak datang dari mana, itu enggak. Tapi memang ada jalaran. Jalaran itu Indonesia ini apa? Sebab akibat yang harus dijalani. Lah Allah kemudian bilang, tonggo-tonggo pusing melarat-melarat talangono sik. Gusti Allah sing paring rezeki. Ning, gitu ya. Allah buka peluang, buka sponsorship ngoten lho. Ayo sapa sing arep nalangi kono talangono sik engko. Tak ijoli. Tak dobeli riba dengan Allah, bukan dengan rentenir nggih. Allah akan melipat gandakan. Ngoten. Makanya Allah bilang, siapa yang mau minjami Allah dengan pinjaman yang baik, Allah pasti akan melipat gandakannya untuk kalian dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Lucu, urusan dengan Allah tuh lucu. Kita dihidupkan oleh Allah, kita dikasih rezeki oleh Allah, kita disuruh sedekah untuk urusannya Allah, tapi nanti kepentingannya kita yang dapat. Ini yang kemudian kayak bahasanya judi itu bandar. Allah bandari kita, itu untuk kepentingan kita. Allah tidak ada kepentingan apa-apa. Aku sugih bandari ya. Jadi bandar-bandar judi kan gitu. Dia bandari orang-orang untuk jadi pemain-pemainnya. Jadi keuntungannya ya mereka dapat. Itu kan bandar judi. Kalau dengan Allah, ya hukumnya seperti riba. Allah pinjam dari Anda, nanti Allah lipat gandakan. Dengan Allah urusan riba jelas, harus itu. Yang dilarang itu kalau riba sesama manusia. Lah dalam hal ini tetangga kita, saudara-saudara kita sesama muslim yang ada di sekitar kita, ketika mereka membutuhkan, Allah bilang, kalau delon tanggamu, mereka punya hak untuk dapat rezeki dari saya. Tapi kamu mau nggak jadi jalaran rezeki yang sampai ke dia? Kalau Anda mau jadi suppliernya, sampai tak kasih berarti lebih. Nonton. Jangan mau jadi supplier, jadi distributor, mau jadi agen saya, monggo silakan. Itu bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mereka orang-orang Yahudi langsung disantelap. Enggak, kan mereka bilang, yadullahi maghlulah, tangannya Allah itu dibondo sehingga Allah tidak bisa cucul untuk memberi. Oh, ghullat aidihim, tangan mereka yang terbelenggu. Bal yadahu mabsutatan, tangan Allah itu senantiasa terbentang untuk memberi rizki ke siapapun. Begitu. Tuduhan orang Yahudi bahwa Allah tangannya terbelenggu dibatalkan. Tapi memang hukum yang berlaku adalah hukum talang menalangi. Sehingga di sini Allah menjamin
Apalagi Allah tuh maha penerima kasih. Allah tuh kalau matur nuwun, jaminan pasti tidak hapus. Ini tentang sedekah infak. Sehingga ayo kita motivasi diri kita untuk infak sedekah, dan itu untuk kepentingan kita, bukan kepentingan orang lain. Yang terakhir tentang hutang. Ini singkat saja karena kesimpulannya ada di bagian bawah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kabarnya, sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering berdoa dalam sholat. Doa dalam sholat itu kita dikasih peluang setelah atahiyat, Bapak. Atahiyat itu kan 5 poin. Satu kalimat tahiyat itu, at-tahiyatul mubarakatus sholawatulillah, boleh, atau at-tahiyatulillah wassolawatu wattayyibat, itu boleh, silakan pilih. Yang kedua, salam kepada Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Salam kepada Nabi dan salam untuk seluruh muslimin. Yang ketiga, syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang keempat, sholawat. Hati-hati dengan sholawat dalam sholat. Sholawat dalam sholat jangan ditambahi sayyidina, karena ajaran Nabi itu tanpa kalimat sayyidina. Mengucapkan sholawat dengan menambahkan sayyidina di luar sholat, monggo silahkan, tidak apa-apa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, monggo, itu kalau di luar sholat. Tapi kalau dalam sholat jangan ditambahi sayyidina, karena contoh dari Nabi kepada para sahabat itu tanpa tambahan kalimat kata sayyidina. Di Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini biasanya disebut dengan sholawat Ibrahimiyah. Istilahnya dari ulama, bukan dari Nabi, karena ada sebutan Nabi Ibrahimnya. Ini tahiyat, kalimat penghormatan. Tahiyat itu artinya penghormatan, Bapak, penghormatan. Salam kepada Nabi dan muslimin, syahadat, sholawat. Nah, ini ditutup dengan doa. Dan doa dalam yang saya pahami, memperpanjang doa itu waktu atahiyat, bukan waktu sujud terakhir. Kalau jenengan memahaminya bahwa sujud terakhir dipanjangkan, monggo silakan. Kalau saya, semua sujud harusnya panjang, sama sebanding dengan berdiri, rukuk sujudnya harus sama. Tidak harus sujud terakhir yang dipanjangkan, tapi yang dipanjangkan adalah doa-doa setelah atahiyat ini, doa di penutup sholat. Apa yang Nabi baca? Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Aku juga berlindung kepadamu dari kemelut Al-Masih Ad-Dajjal. Aku pun berlindung dari semua ujian kehidupan serta cobaan dalam kematian. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Lah, biasanya 3 kalimat pertama, walaupun redaksinya beda-beda, ada Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ada beda-beda riwayat, nggak apa-apa. Tapi intinya kita mengamalkan yang kita tahu ilmunya, yang tahu riwayatnya. Nah, cuman yang bagian bawah, yang baris keempat, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram, ini yang tidak biasa diucapkan. Lah, di sini Nabi memberi contoh, ini diucapkan. Artinya, ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Lah, ada seseorang bertanya kepada beliau, betapa seringnya Anda meminta perlindungan terhadap hutang? Rasulullah, saben-saben jenengan mesti tawut niku tawut saking utang niku lha napa to ya Rasulullah? Kok sampean itu le napa nggih? Nyuwun kalih Gusti Allah niku paet ampun ngantos kenging utang, ampun ngantos urusan utang ngoten. Niku enten napa to ya Allah? Ya Rasulullah, ngoten nggih. Lah Nabi Muhammad menjawab, beliau pun menjawab, sungguh seseorang itu, Mas, bila ia berhutang atau menanggung beban hutang, berbicara itu cenderung bohong, berjanji cenderung ingkar. Wong nek wis nganggo ngutang ngono kuwi, omongane sok meleset, janjine sok luput. Ayo kita hati-hati, sebab kejujuran itu utama dalam Islam. Nabi Muhammad dikenal dengan Al-Amin karena apa? Kejujuran beliau. Kejujuran dalam Islam itu tidak ada tawar-menawar. Dalam Islam itu jujur mesti mujur. Jangan sampai ada yang bilang jujur, ajur, mumur. Jangan. Tetap orang jujur itu harus beruntung.
Nggak ada orang jujur kok rugi, itu nggak ada. Bahwa ada ujian, bahwa dengan kejujurannya dia dimusuhi orang, oh itu ujian. Tapi dia tetap akan mujur. Nah, dalam hal ini Nabi Muhammad mengingatkan, tiwasan salat, tiwasan sedekah, infak. Tapi kalau kemudian gara-gara utang kita akhirnya meleto itu apa Indonesianya? Nggak beres. Naudzubillah min syarri dzalik. Ini sebuah peringatan buat kita. Hati-hati. Sebab zaman ini Bapak, zaman ini jangankan level kerucuk-kerucuk rakyat jelata itu, pucuane Indonesia saja gitu ya. Wih, itu dengan utang itu getolok, pilih utang kok. Konyol Bapak. Pilih utang. Ini yang kemudian Anda tahu utang Indonesia berapa triliun udah gila nih. Nggak tahu bakal rampung kapan. Pengen rampung koyone kudu perang sih. Kayak yang ini yang terjadi di masyarakat kita. Sing utang luweh galak timbangannya sing ngutangi. Kan repot kayak gini nih. Lah gini nih yang kemudian kita hati-hati. Sudah kita sholat, sudah kita sedekah, tapi ternyata nggak ngaruh terhadap perilaku kita dalam kehidupan kita, atau bahkan ternyata malah kebalikannya. Ini shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Kita menyaksikan apa yang difirmankan oleh Allah itu benar, apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad itu juga benar. Ini kita kemudian hati-hati, jangan sampai gara-gara utang lambe kita, maaf bahasanya, omongan kita, lisan yang nggak bisa bener, atau ternyata kita sering menjanji tapi melenjani. Wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.